Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryadu Ihsan dari kelas 11 MIA 1 akan menyimpulkan isi video yang setelah saya simak sebelumnya. Yang pertama, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya dan sebagai pedoman hidup manusia hingga akhir zaman. Ada tingkatan beriman kepada Allah. Yang pertama qatmil, yaitu membaca saja. Yang kedua takhtil, yaitu membaca dan memahami. Ketiga hafiz, yaitu membaca, memahami, mengamalkan, dan menghafalkan. Selanjutnya kitab. Kitab artinya wahyu Allah yang disampaikan Rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai pedoman dan petunjuk hidup. Apabila suhuf ialah wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul dalam bentuk lembaran yang terpisah. Suhuf artinya firman Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul dalam berbentuk lembaran terpisah yang belum dibukukan, berisi hukum-hukum sebagai petunjuk dan pedoman agamanya. Adapun persamaan dan perbedaan dari kitab dan suhuf. Yang pertama persamaannya yaitu sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perbedaannya yaitu kitab lebih daripada suhuf dan kitab sudah dibukukan. Sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran. Ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Qur'an. Pertama Taurat. Isi kandungan kitab Taurat yaitu pertama keesaan Allah, yang kedua larangan menyembah berhala, yang ketiga larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, yang keempat supaya mensucikan hari Sabtu, yang kelima menghormati kedua orang tua, yang keenam larangan membunuh manusia tanpa ajaran alasan yang jelas, yang ketujuh larangan berbuat zina, yang kedelapan larangan mencuri, yang kesembilan larangan menjadi saksi palsu, yang kesepuluh larangan mengambil hak orang lain. Kedua kitab Zabur. Kitab Zabur adalah sebuah nyanyian atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada umat manusia. Adapun 3 isi kandungan dari kitab Zabur. Yang pertama ajaran tauhid, yang kedua kata-kata hikmah, yang ketiga yaitu nasihat-nasihat kebaikan, yaitu kitab Injil. Kitab Injil memuat beberapa ajaran pokok. Yang pertama perintah kembali kepada tauhid murni, yang kedua ajaran menyempurnakan kitab Taurat, yang ketiga ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak, yang keempat pembenaran dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab keempat yaitu Al-Quran. Secara keseluruhan, isi Al-Quran meliputi yaitu yang pertama, pembahasan prinsip akidah, yang kedua pembahasan mengangkat prinsip ibadah, dan yang ketiga yaitu pembahasan prinsip syariat. Adapun fungsi iman kepada kitab Allah, yang pertama mengangkat kualitas hidup, yang kedua membangun kehidupan bermasyarakat, yang ketiga menjalin kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Berikut hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua hidup menjadi tertata, yang kedua termotivasi untuk ibadah, yang keempat menumbuhkan sifat optimis, dan yang kelima terjaga ketakwaan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Aryadu Ihsan dari kelas 11 MIA 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.